Hai, selamat datang buat teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan cara untuk mengetahui jadwal pembagian dividen dari perusahaan yang kita beli sahamnya. Nah, mungkin teman-teman banyak yang bertanya, khususnya untuk pemula, apa sih itu dividen? Secara sederhana, dividen adalah bagi hasil dari keuntungan dari perusahaan yang sahamnya kita beli. Nah, misal nih teman-teman, sebuah perusahaan memiliki laba bersih perusahaan tahunan yaitu sebesar 100 juta rupiah. Jadi perusahaan tersebut bisa membagi laba bersihnya 50% atau bahkan lebih. Misal dari 100 juta itu dibagi sebesar 50 juta rupiah, berarti dividen Fayed ratio atau DVR yang dibagikan ke pemegang sahamnya yaitu sebesar 50% dari laba bersihnya teman-teman. Nah, kemudian terkait dengan dividen itu sifatnya tidak wajib. Jadi tergantung perusahaan mau bagi atau tidak. Jadi walaupun perusahaan untung, belum tentu bagi dividen. Bisa saja labanya semua digunakan untuk ekspansi atau bayar hutang. Nah, teman-teman penasaran dong bagaimana cara untuk mengetahui pembagian dividen dari sebuah perusahaan yang sahamnya kita beli? Berapa dividennya? Kapan dibagikan, bagaimana agar kita dapat dividennya teman-teman. Nah, maka dari itu untuk teman-teman tonton terus video ini sampai habis ya, dan saya yakin kalian semua akan bisa dan paham terkait dengan trading atau jual beli saham, khususnya terkait dengan pembagian dividen. Tapi sebelumnya saya mau ngajak teman-teman semua untuk subscribe terlebih dahulu ya channel ini, agar membantu channel ini untuk cepat berkembang dan bermanfaat tentunya buat kita semua. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini teman-teman. Nah, untuk mengetahui terkait dengan pembagian dividen dari sebuah perusahaan, di sini saya menggunakan aplikasi yaitu yang namanya RTI Business teman-teman. Jadi yang pertama teman-teman bisa buka Play Store. Bagi yang belum download bisa download terlebih dahulu ya. Kita cari di Play Store. Kita ketik RTI Business. Nah, di sini teman-teman. Nah, aplikasinya seperti ini teman-teman. Ya, jadi aplikasinya seperti ini. Jadi bagi yang belum download bisa download terlebih dahulu dan daftarnya sangat mudah. Cukup bisa menggunakan nomor handphone atau email. Nah, kebetulan di sini saya sudah punya teman-teman. Nah, di sini saya sudah ada aplikasi RTI Business teman-teman. Jadi di aplikasi ini kita bisa melihat terkait dengan jadwal dari pembagian dividen dari sebuah perusahaan yang kita beli sahamnya. Jadi langsung saja ini aplikasinya, setelah kita buka maka akan tampil seperti ini. Kemudian kita bisa geser ke kanan teman-teman. Atau di sini ada beberapa pilihan ya, sebelum kita mulai ada watching list, ada move, ada chart juga yang bisa kita lihat teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan menyentuhkan untuk salah satu saham, misalnya BBRI. Jadi kita bisa klik BBRI teman-teman. Nah, setelah kita klik BBRI maka di sini kita ada tampilan terkait dengan analisis, kemudian finansial, ada newsnya, kemudian ada dan lain sebagainya seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat terkait dengan dividen. Kemudian misalnya kalau teman-teman mau saham yang lain, misalnya terkait dengan saham PTBA atau pertambangan. Nah, di sini kita juga bisa hal yang sama. Nah, kemudian terkait dengan untuk cara mengetahui terkait dengan dividen, teman-teman bisa geser ke kanan ya. Ke kanan, teman-teman bisa pilih yang namanya corporate action. Jadi bisa klik corporate action. Nah, setelah teman-teman klik maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, kemudian di sini ada pilihan yang di sini ya teman-teman bisa klik. Setelah kita klik maka akan ada 3 pilihan, yaitu dividen, stock split, dan RUVS. Nah, pada video kali ini karena kita akan membahas terkait dengan dividen, berarti kita klik dividen teman-teman. Nah, setelah teman-teman klik dividen, maka di sini akan muncul beberapa riwayat dividen yang pernah dibagikan dari tahun ke tahun sebelumnya. Misalnya di sini dari tahun 2022, 2001, 2020, 2019, 2018 dan bahkan 2017 seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan tujuan dari melihat riwayat dividen ini tentunya untuk mengetahui berapa estimasi dividen yang akan dibagikan di tahun depan seperti itu. Contohnya nih, jika perusahaan bisa dapat laba bersih yang sama dengan tahun sebelumnya, berarti kita sudah bisa memperkirakan terkait dengan pembagian dividen yang akan dibagikan. serta juga dapat digunakan untuk mengetahui estimasi di bulan apa biasanya perusahaan bagi dividen, kapan dividen itu dicatatkan, dan bagaimana
yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan dividen, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ada yang pertama namanya fresh atau come date, ex date, recording date, dan payment date, teman-teman. Jadi masing-masing terkait dengan fresh, terkait dengan press ya teman-teman ya. Terkait dengan press di sini ini adalah nilai dividen yang dibagikan per lembar saham. Jadi sini salah satunya adalah saham PTBA itu membagikan dividen sebesar Rp68,515 itu per lembar sahamnya, teman-teman. Bayangkan satu lot itu terdiri dari 100 lembar. Jadi cukup dikalikan 100 saja, 688 dikali 100, jadi kita punya sekitar Rp68.000 per lotnya, seperti itu. Nah, kemudian sini ada yang namanya come date ya teman-teman. Di sini ada namanya come date, itu pada tanggal come date-nya itu untuk PTBA di sini itu pada tanggal 3 Juni 2022. Jadi come date itu merupakan sebagai tanggal di mana teman-teman harus membeli atau tidak boleh menjual saham PTBA yang teman-teman miliki sampai tanggal come date-nya itu berakhir. Jadi untuk come date itu, jika teman-teman ingin mendapatkan dividen dari sebuah perusahaan, salah satunya saya tunjukkan adalah PTBA, maka teman-teman harus membeli dan tidak boleh menjual sampai tanggal come date-nya, yaitu tanggal 3 Juni 2022, teman-teman. Jadi teman-teman tidak boleh menjualnya, seperti itu. Jadi poinnya adalah jika teman-teman ingin tercatat sebagai investor yang berhak untuk mendapat dividen saham PTBA, maka teman-teman tidak boleh menjual saham tersebut sampai dengan tanggal 3 Juni 2022, seperti itu terkait dengan come date-nya. Kemudian yang berikutnya ada ex date. Ex date itu adalah tanggal setelah pembagian dividen. Jadi jika teman-teman membeli saham tersebut setelah tanggal ex date atau setelah tanggal 11 Juni 2022, maka teman-teman tidak akan mendapatkan dividen yang dibagikan di tahun tersebut, seperti itu. Jadi teman-teman harus menunggu dan menyimpan saham tersebut sampai pembagian dividen di tahun berikutnya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada yang namanya recording date. Recording date itu adalah terkait dengan pembagian. Jadi terkait dengan pencatatan pemilik saham yang berhak untuk mendapatkan dividen. Kemudian yang di sini ada yang namanya payment date. Nah, kemudian terkait dengan payment date itu adalah tanggal di mana teman-teman mendapatkan dividen yang teman-teman dapatkan dari investasi yang teman-teman lakukan, di mana payment date itu bisa dibilang tanggal kapan dividen masuk ke saldo kas sekuritas yang teman-teman miliki. Jadi di aplikasi sekuritas yang teman-teman miliki kan ada saldo, yakni saldo kas. Nah, setelah pada saat tanggal payment date, maka di situ akan bertambah terkait dengan jumlah dividen yang teman-teman dapatkan. Jadi misalkan nih teman-teman memiliki saham PTBA itu sebesar 10 lot dan dividen yang dibagikan pada tahun ini itulah sebesar 688 per lembar saham. Berarti dividen yang teman-teman dapat itu sebesar 688.000 ya, 668.000 rupiah. Jadi uang yang sebesar 688.000 rupiah itu nantinya akan bertambah ke saldo kas di sekuritas yang teman-teman miliki, yaitu pada tanggal payment date-nya, yaitu pada tanggal 1 April 2022, seperti itu. Jadi pada saat tanggal tersebut akan langsung masuk ke saldo kas sekuritas yang teman-teman miliki, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian selain terkait dengan dividen, maka di sini juga akan saya membahas terkait dengan berapa besar sih pembagian persentase dari dividen-dividen yang dibagikan, seperti terkait dengan dividen per share atau dividen payout rasionya, teman-teman. Nah, untuk itu kita bisa pilih terkait dengan yang di samping kiri, yaitu case statistik ya teman-teman. Bisa klik case statistiknya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa case statistik terkait dengan saham PTBA ini ada istilahnya EPS ya, atau earning per share. Jadi rumus dari earning per share ini adalah
laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar, teman-teman. Jadi maksud dari EPS ini dari tahun ke tahun, di sini terlihat dari tahun 2019, 2020, 2021 yang sudah masuk laporannya. Jika EPS meningkat berarti bagus, teman-teman. Nah, begitu juga sebaliknya, jika EPS mengalami penurunan bahkan minus berarti perusahaan sedang mengalami kerugian, seperti itu. Nah, jika kita lihat PTBA EPS dari tahun ke tahun itu dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan. Kemudian pada tahun 2021 itu sudah mengalami peningkatan. Itu artinya perusahaan sudah mengalami kenaikan atau berkembang sangat bagus, seperti itu. Kemudian di bawahnya itu ada yang namanya DPS. Nah, DPS itu adalah dividen per share-nya. Jadi itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa yang dividen dari saham PTBA itu sebesar 688 per lembar saham. Jadi 680 lembar rupiah itu merupakan DPS-nya atau dividen per share yang dibagikan, seperti itu. Yang ini, teman-teman. Jadi itu DPS itu dividen per share-nya. Jadi dividen yang dibagikan per lembar sahamnya. Kemudian yang di bawahnya ada DPR. DPR itu artinya adalah dividen payout ratio dari perusahaan. Jadi dividen payout ratio itu adalah untuk menunjukkan berapa persen laba bersih yang dibagikan oleh perusahaan untuk dividen, seperti itu. Misalnya pada tahun 2021 nih, dari saham PTBA itu membagikan dividen payout ratio-nya sebesar 100%,22. Itu artinya seluruh laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan tersebut oleh PTBA, oleh saham PTBA itu membagikan keseluruhan keuntungannya kepada pemegang sahamnya, sehingga itu berakibat dividen yang diberikan begitu besar. Kemudian pada tahun 2020 dividen payout ratio-nya itu dibagikan hanya sebesar 36% dari keuntungan atau laba bersih perusahaan, seperti itu. Jadi pada tahun 2020 ini kenapa tidak 100%? Nah, kemungkinan perusahaan atau saham PTBA itu tidak membagikan dividennya 100%, itu bisa jadi sisanya keuntungan itu bisa disimpan atau untuk ekspansi ataupun untuk bayar hutang perusahaan, seperti itu. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, terkait dengan untuk mengetahui pembagian dividen menggunakan aplikasi RTI Business. Jadi sangat mudah sekali, kita bisa lihat di curve action-nya, teman-teman. Di sini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di sini sudah jelas terkait dengan tanggal-tanggal pembagian dividen dari tahun ke tahun, serta untuk melihat berapa besar dividen yang dibagikan dari tahun ke tahun setiap perusahaan yang teman-teman ingin beli sahamnya. Kemudian untuk melihat juga terkait dengan persentase untuk pembagian dividennya, earning per share-nya dari DPS-nya atau nilai dividen yang dibagikan per lotnya atau per lembar sahamnya. Kemudian terkait dengan dividen payout ratio atau jumlah laba yang dibagikan untuk menjadikan dividen, seperti itu. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, terkait dengan untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan aplikasi RTI Business, yang merupakan aplikasi yang wajib harus dimiliki oleh trader saham atau investasi saham untuk mengetahui terkait dengan pembagian dividen yang sangat mudah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, demikian terkait dengan edukasi hari ini terkait dengan penggunaan dari RTI Business untuk mengetahui pembagian dividen secara sederhana. Kalau kalian suka terhadap video ini dan bermanfaat buat kalian semua, saya ajak kalian untuk tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman agar mereka mendapatkan edukasi terkait dengan investasi atau trading saham, khususnya terkait dengan pembagian dividen. Dan saya ucapkan terima kasih terhadap support teman-teman semua. Semoga channel ini semakin berkembang dan bermanfaat buat kalian semua. Saya Ketua Radiasta undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.